Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku semua yang berbahagia, pada sore hari ini kita bertemu lagi dan kita berjumpa lagi dalam program Kata Ustadz. Di sore hari ini saya akan menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di sini sudah saya bawakan yaitu tafsir kecil, yaitu tafsir Al-Manar, yang mana tafsir ini nanti akan membahas tentang orang-orang atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Makanya di sini akan saya bacakan tafsir atau ayat suci Al-Quran firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Dalam surat At-Taubah ayat 60 ini Allah berfirman yang artinya innamal shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Apa definisi dari fakir itu? Orang fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi dikategorikan orang fakir itu orang yang tidak mempunyai harta benda dan orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tapi di Indonesia ini bisa kita lihat orang yang digolongkan orang fakir tetapi di dalam rumahnya ada TV. Orang yang fakir tapi di dalamnya ada kulkas. Orang fakir tapi di dalamnya ada mesin cuci. Apakah ini merupakan standar dari orang fakir? Sahabat-sahabatku semua yang berbahagia, kalau menurut kriteria di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang fakir orang yang tidak mempunyai harta benda sama sekali dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Jadi nggak punya sama sekali. Tapi kalau di dalam rumahnya ada televisi, ada kulkas, ada mesin cuci, apakah itu dikategorikan kriteria orang fakir? Ya baiklah. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang kehidupan kita, memang orang itu kadang-kadang punya, tapi dengan cara mengkredit. Orang punya TV dengan cara mengkredit. Nggak bisa punya TV kalau tidak mengkredit. Tidak mempunyai kulkas kalau nggak mengkredit. Zaman sekarang itu sudah merupakan zaman kecanggihan kita, ya. Jadi yang penting tidak punya harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dikategorikan orang fakir. Yang kedua,
yaitu yang dikatakan wal miskin, yaitu orang miskin. Yang kedua orang miskin. Orang miskin ini mempunyai arti orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan orang yang mempunyai harta benda, tapi kebutuhannya tidak mencukupi. Jadi dia punya harta, dia mempunyai pekerjaan tetap, tapi kebutuhannya tidak mencukupi. Itu orang miskin. Nah, ini orang yang berhak untuk menerima zakat fitrah. Jadi yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, dan yang ketiga wal amilina 'alaiha. Amil itu orang yang bekerja dalam pembagian zakat fitrah. Tapi di dalam ranah hukum itu ada yang mengatakan kalau amil pekerja tidak ada yang dinamakan apa itu surat yang diturunkan dari panitia, itu tidak dikatakan amil. Tapi ada sebagian ulama, amil itu ada orang semua yang bekerja dalam urusan pembagian zakat fitrah, itu boleh dikatakan amil dan berhak menerima zakat fitrah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Al mu'allaf itu ada orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau ada orang yang baru masuk Islam berhak menerima zakat fitrah. Pak, bagaimana kalau orang yang mu'allaf itu orang kaya? Apakah berhak dikasih zakat fitrah? Ya nggak apa-apa. Kita beri zakat fitrah saja. Kalau nanti setelah kita beri, apa ditolak, apa tidak mau, ya itu urusan mereka. Yang penting bahwa Islam ini menunjukkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam mu'alaf ini, kita mempunyai kepedulian. Nah, kalau diterima dan tidak nanti urusan kedua, ya kita kasih saja zakat fitrah kepada mereka. Itu mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf. Yang kelima adalah gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Orang banyak hutangnya yang tidak bisa untuk membayar hutang itu. Kan ada orang itu hobinya hutang tapi tak pernah bisa membayar hutangnya. Ada hutang di sana hutang, ada hutang di sana hutang, tapi tak pernah bisa membayar hutang. Ini namanya gharim. Nah, orang seperti ini berhak untuk menerima zakat, yaitu gharim. Gharim itu orang yang terlilit hutang. Kemudian yang keenam yaitu riqab. Riqab di sini dalam tafsir Al-Manar itu dikatakan hamba sahaya atau budak. Kalau di Indonesia itu nggak ada budak, nggak ada hamba sahaya. Adanya budak atau hamba sahaya itu di negeri Arab sana, ya. Jadi kalau di sini itu hamba sahaya budak, ya kalau dikatakanlah pesuruh, ya, namanya budak di sini itu pesuruh, itu saja. Makanya orang yang jadi pesuruh itu pasti orang miskin, pasti orang fakir, itu pasti nggak ada orang punya terus jadi pesuruh, itu nggak ada. Ya jadi pembantu itu nggak ada. Jadi yang jadi pesuruh pembantu itu pasti orang fakir miskin. Ya kita kalau memang orang pesuruh atau orang pembantu itu dikatakan orang fakir atau orang miskin, ya berhak untuk diberi zakat fitrah. Itu, ya. Kemudian yang kedua Ibnu Sabil, ya Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil itu? Ibnu Sabil itu orang yang berpergian jauh, yang kehabisan bekal. Momennya saya pergi ke Malang, dari Surabaya ke Malang, tahu-tahu di Malang saya kehabisan saung, nggak punya uang, nggak punya apa-apa saya. Jadi saya di sana itu berhak untuk diberi zakat. Supaya apa? Supaya saya bisa pulang. Karena apa? Karena dengan zakat nanti mungkin berupa beras atau berupa uang nanti akan bisa. Saya mungkin naik kendaraan dengan uang itu
tanpa minta-minta orang. Nah, itu namanya Ibnu Sabil, jadi orang yang berikan jauh, yang kehabisan bekal. Itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu fisabilillah. Fisabilillah itu orang yang berjuang untuk kepentingan agama Allah. Dalam tafsir Al-Manan, jadi orang yang berjuang untuk kepentingan agama Allah. Apakah ustadz, apakah kiai juga bisa dikatakan fisabilillah? Bisa. Jadi ustadz, kiai itu bisa dikatakan fisabilillah, boleh diberi zakat fitrah. Atau guru ngaji, itu namanya fisabilillah, karena untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau kalian jadi guru ngaji di suatu madrasah, di suatu sekolahan, di suatu TPG atau TPA, itu berhak untuk menerima zakat fitrah. Dan biasanya zakat fitrah itu diberikan nggak sekedar hanya 2,5 kilo saja, lebih malah bagus. Ini ada guru ngaji, kita beri zakat fitrah 1 kintal, boleh. Atau ada guru ngaji, kita kasih zakat fitrah sebanyak 2 kintal, boleh, malah bagus, ya. Jangan hanya sekedar 2,5 kilo atau 5 kilo saja, harus yang banyak, ya. Karena apa? Karena untuk membantu kehidupannya. Itu. Jadi ada 8 asnaf atau ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah menurut tafsir Al-Manar ini. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua orang miskin, yang kedua amil, yang keempat di sini ada mu'allaf, yang kelima ada gharim, yaitu orang yang terlilit hutang, yang keenam ada riqab, yaitu hamba saya atau budak, yang ketujuh ada ibnu sabil, orang yang bepergian yang kehabisan bekal, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan agama Allah. Demikianlah tadi sedikit 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi guna dan manfaat bagi sahabat-sahabatku semuanya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dari sahabat-sahabatku semuanya. Silakan diutarakan pertanyaannya. Dari Mamah ada anime, apakah boleh zakat fitrah diberikan kepada anak yatim? Ya, bagus. Pertanyaan yang cukup bagus ini, apakah boleh zakat fitrah ini diberikan kepada anak yatim? Sahabat-sahabatku semuanya, tadi ada 8 golongan yang telah saya terangkan yang wajib mendapatkan zakat fitrah. Sekarang anak yatim, apakah boleh mendapatkan zakat fitrah? Ya, kita lihat dulu. Kalau dalam 8 golongan ini anak yatim kan tidak ada. Jadi golongan anak yatim tidak ada. Ya, anak yatim kita lihat dulu, kita telusuri. Anak yatim ini termasuk anak yatim yang fakir, atau anak yatim yang miskin, atau anak yatim yang termasuk firriqab. Kalau anak yatim itu kan ada 2, anak yatim yang punya dan anak yatim yang tidak punya, anak yatim yang kaya dan anak yatim yang tidak punya. Itu ya. Kalau anak yatim itu punya harta benda, ya tidak boleh kita berikan zakat fitrah itu kepada yatim tersebut. Walaupun toh itu anak yatim, tapi kan mampu, ya, kan mampu anak yatim itu. Tapi kalau anak yatim itu tergolong pada fakir atau miskin, maka berhak untuk menerima zakat fitrah. Yang berhaknya itu bukan dari yatimnya, tapi dari fakir miskinnya. Jadi anak yatim yang fakir atau anak yatim yang miskin. Jadi berhak untuk menerima zakat fitrah. Itu ya. Karena anak yatim tidak termasuk 8 golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi kita lihat dulu sahabat-sahabatku semuanya, anak yatim kondisinya seperti apa. Kalau anak yatim yang mempunyai harta benda dan tidak kekurangan, maka tidak berhak
untuk menerima zakat fitrah. Tapi kalau anak yatim itu termasuk anak yatim yang fakir atau anak yatim yang miskin, maka berhak untuk menerima zakat fitrahnya. Dengan arti kata tadi sudah saya terangkan, jadi yang terkena itu bukan yatimnya, tapi yang terkena fakir miskinnya. Jadi anak yatim yang fakir atau anak yatim yang miskin boleh diberi zakat fitrah. Demikian pertanyaan yang saya jawab. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa menjadi contoh bagi kita semuanya yang ada di kalangan kita. Barangkali ada anak yatim, maka kita lihat dulu anak yatim yang seperti apa, anak yatim yang punya atau anak yatim yang enggak punya. Terima kasih. Barangkali ada kekurangan dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.